Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain memiliki aturan dalam beribadah, dalam Islam juga terdapat pedoman-pedoman hidup yang diberikan kepada umat muslimin. Salah satunya termasuk dalam hal mengatur isi rumah. Biasanya orang-orang akan memberi berbagai hiasan rumah agar rumah mereka tidak terlalu kosong dan penampilan rumah menjadi lebih menarik. Namun ternyata dalam melakukannya ada hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi para umat muslim. Dalam Islam kita dilarang untuk menaruh hiasan-hiasan di dalam rumah yang menimbulkan sifat syirik atau mempersekutukan Allah. Apa saja hiasan tersebut? Berikut ini hiasan rumah yang tidak diperbolehkan untuk dipajang di rumah dalam Islam. 1. Gambar atau lukisan yang bernyawa. Banyak orang yang menjadikan gambar atau lukisan dari makhluk yang bernyawa untuk dipajang dan menjadi hiasan rumah. Namun ternyata hiasan berupa gambar atau lukisan yang bernyawa tersebut tidak diperkenankan dalam Islam. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, gambar-gambar atau lukisan yang menonjolkan surat dan ketidaksenonohan juga dilarang untuk dipajang di dalam rumah. 2. Hiasan patung. Patung menjadi salah satu hiasan yang tidak boleh dipajang di dalam rumah dan haram hukumnya dalam Islam. Hal itu dikarenakan jika ada patung di dalam rumah kita, maka malaikat akan enggan untuk memasuki rumah tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hiasan patung yang dipajang di rumah dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang disembah oleh penghuni rumah, sehingga hal tersebut dilarang dalam Islam. Namun berbeda jika patung tersebut tidak menyerupai bentuk makhluk hidup yang sempurna atau cacat sehingga masih diperbolehkan. 3. Bejana emas dan perak. Hiasan rumah selanjutnya yang dilarang dalam Islam adalah bejana, pajangan atau alat makan yang bahannya terbuat dari emas dan perak. Hal itu berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, hiasan yang terbuat dari emas dan perak diharamkan, bahkan dijadikan sebagai alat makan. 4. Boneka bayi atau menyerupai manusia. Barang yang harus dihindarkan dari rumah selanjutnya adalah beragam boneka bayi atau menyerupai manusia atau hewan. Boneka yang menyerupai manusia atau hewan juga tidak dianjurkan menjadi hiasan rumah karena membuat malaikat enggan masuk ke rumah. 5. Rumah yang terdapat anjing. Ternyata memelihara anjing juga dapat membuat malaikat menjadi enggan masuk ke rumah. Anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Adapun malaikat yang hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang, dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. 6. Kotor dan bau. Terakhir bukan soal barang, namun hal yang perlu dihindarkan dari rumah adalah keadaan kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Berikut hadisnya. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya, para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 6 hiasan rumah yang tidak diperbolehkan untuk dipajang di rumah menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Memiliki rumah dengan tanaman di halaman sekitar rumah memanglah terlihat asri dan teduh. Namun tahukah kalian jika ada tanaman yang dilarang dalam Islam untuk ditanam di halaman rumah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa yang dirawat dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain dapat menjadi ladang pahala. Tanaman tersebut juga bisa menjadi perantara bagi umat Islam untuk bersedekah. Dalam buku inilah Islam karya Fahad Salim disebutkan bahwa merawat tanaman adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Secara tersirat, Rasulullah menganjurkan kepada umat Islam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Kalaupun kiamat terjadi dan salah satu di antara kalian masih menggenggam bibit tanaman, maka ia harus segera menanamnya jika mampu melakukannya agar menjadi amal sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad. Ternyata ada beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam. Karena ada beberapa tanaman yang dipercaya dapat membawa dampak buruk dan menghalangi energi positif untuk masuk ke rumah. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam di halaman rumah menurut Islam. 1. Mahkota duri. Mahkota duri juga tidak boleh ditanam di depan rumah. Hal ini karena tanaman ini memiliki duri tajam yang berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Tanaman ini juga dipercaya dapat meningkatkan syaraf ketegangan di dalam rumah. 2. Tanaman yang layu atau mati. Meletakkan tanaman yang sudah layu atau mati juga perlu dihindari. Tidak hanya untuk di depan rumah, tapi juga di seluruh ruangan di dalam rumah, bahkan di pekarangan rumah. Hal tersebut dikarenakan tanaman yang sudah mati atau layu dapat mengolah energi sampai terkuras. Oleh karena itu, pastikan kalian tidak membiarkan ada tanaman yang sudah rusak atau mati ada di sekitar rumah kalian. 3. Kaktus. Salah satu tanaman yang dilarang untuk ditanam di depan rumah adalah kaktus. Hal ini karena dapat menyerap energi yang ada di sekitarnya, maka hindari untuk menanam tanaman berduri yang satu ini di depan rumah. 4. Pohon kapas. Pohon kapas membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah. Tentunya kalau kalian sering meninggalkan hunian, kalau sudah kotor dan tidak terurus, rumah bisa jadi sarang makhluk halus. 5. Pohon anggur. Pohon anggur sendiri merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis. Dalam kepercayaan orang Jawa misalnya, ada orang yang menganggap anggur bisa membawa kebangkrutan kepada pemiliknya. 6. Pohon bonsai. Pohon bonsai beberapa pohon lain yang menghasilkan bunga merah tidak boleh ditanam di dalam ruangan. Alasannya, sifat tanaman ini memiliki pertumbuhan terbatas dan harus terus dijaga tetap bisa memberi pengaruh buruk kepada kehidupan Anda dan keluarga. Jika kalian masih ingin memelihara pohon bonsai, kalian harus menanam pohon bonsai di ruang terbuka atau ditanam di area tanam. 7. Tanaman mirtus dan asam jawa. Ada yang menganggap mirtus atau secara filosofis mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Kalian seharusnya tidak merawat kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk dan kemalangan. 8. Pohon pepaya. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu terkait sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tak hanya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga menjadi sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Dengan adanya makhluk tersebut, akan semakin banyak godaan buat kalian untuk berbuat jahat atau hidup tidak tenang. Sahabat yang beriman, itulah 8 tanaman atau pohon yang tidak boleh ditanam di halaman rumah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah.